Recording in progress. Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Senatoni dengan NIM 22410102030. Saya dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas analisis algoritma rekursif. Oke, jadi ini soalnya, lalu di bawahnya ada jawabannya. Oke, untuk soal pertama, buatlah algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapatkan dari U4 ditambah 2 dikali 5. Nilai U1 ditentukan sama dengan 1. Oke, lalu ini buat pohon rekursif untuk U5, tentukan metrik untuk ukuran inputnya, tentukan basic operation, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Jn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Jn, lalu terakhir cari persamaan langsung Jn. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu fungsi rekursif. Jadi fungsinya cukup sederhana, yaitu seperti ini. Oke, jadi saya pertama membuat di VS Code ya. Ini. Oke, langsung ini sebenarnya sudah saya run sebelumnya untuk mengetes. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk fungsinya ini saya beri nama asal aja, algoritmanya dev apa aja. Oke, jadi untuk basic operation-nya nanti adalah ini. Lalu ini adalah untuk menghentikan rekursifnya bila nanti sudah mencapai nilai 1. Alasannya karena N-nya ini akan dikurangi terus sehingga hasilnya akan semakin kecil. Dengan syarat N itu bilangan integer positif. Lalu ini saya menggunakan ini untuk nge-print langsung. Di hasilnya adalah 1, 5, 11, 19, 29. Ini juga sama 1, 5, 11, 19, dan 29. Oke, kembali ke laporannya. Digunakan untuk mencari suku ke N, ya sesuai dengan soalnya. Lalu input berupa integer positif, ya. Output adalah suku ke N, ya. Jadi sesuai. Oke, untuk pohon rekursif untuk U5 adalah seperti ini, ya. Jadi yang dicari dengan N sama dengan 5, lalu berpindah ke N sama dengan 4 dulu, berpindah ke N sama dengan 3, N sama dengan 2, N sama dengan 1, setelah itu baru dijalankan ke atas. Jadi dikarenakan rumusnya adalah UN sama dengan UN minus 1 ditambah 2 kali N, sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi U1 itu dimasukkan ke dalam U2 kan. Jadi ini UN minus 1 yaitu U1 ditambah 2 dikali N, 2 dikali 2, hasilnya ada 5. Lalu 5 ini dimasukkan ke dalam sini, ditambah 2 dikalikan dengan 3, hasilnya 11, 11 dimasukkan sini, ditambah 2 dikali 4, hasilnya 19, terus 19 ditambah 2 kali 5, hasilnya adalah 29. Oke, untuk metrik inputnya sendiri adalah N, dan basic operation-nya adalah N sama dengan 1. Oke, jadi ini tidak perlu dilakukan analisa best case, worst case, atau average case, karena hasilnya sama ya, bisa dibilang karena akan dijalankan rekursifnya ini sebanyak metrik inputnya ini. Jadi dengan kata lain tidak perlu analisis best case, worst case, dan average case, tapi metrik inputnya ini akan mempengaruhi jumlah jalannya fungsi rekursif ini. Misalnya semakin banyak, maka pohon rekursifnya pun juga semakin banyak. Oke, selanjutnya ada the recurrence relation. Untuk recurrence relation ini sederhana. Saya hanya mengambil yang ada di sini saja. Sebenarnya mengambil dari yang di sini bisa. Jadi nilai yang sudah ditentukan atau nilai yang sudah ada ditambah dengan rumus suku ke N. Itu aja dari recurrence relation-nya. Lalu untuk menemukan persamaan langsung saya menggunakan iterasi.
Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dengan C1 itu kan sama dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan 0. Untuk C2, 1 ditambah 4. Karena kan U1 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Sama dengan 1 dikalikan 2, 1 ditambah 2 kali 2. Setelah itu C3 sama dengan 1 tambah 4 tambah 6, jadi C2 ditambah 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 ditambah 3 dikalikan dengan 2. Setelah itu saya menemukan bahwa ini akan berurutan 2, ini dari yang 2 ini, lalu 2 ditambah 3, 2 tambah 3 tambah 4, dan 5 sehingga sampai 5. Oleh sebab itu saya meringkas jadi rumus Cn sama dengan 1, jadi satunya sama semua, tambah 2, 2-nya juga sama semua, lalu ini yang mulai berbeda. Jadi saya menggunakan rumus UN dasar, yaitu mohon maaf, saya menggunakan rumus deret dasar, yaitu N/2 dikalikan dengan suku pertama dengan suku terakhir. Dikalikan dengan penjumlahan suku pertama dengan suku terakhir. Hal ini pun juga sama dengan ini. Jadi ini 2 suku pertama kan, ditambahkan dengan N. Saya menggunakan itu karena memang suku terakhirnya juga N. Dikalikan dengan N-1. Nah, hal ini saya karena dengan untuk yang 2 ini sukunya hanya 1, sehingga N dikurangi 1. 3 sukunya hanya 2, N dikurangi 1, 2, dan seterusnya. Dibagi dengan 2 ini adalah rumus dasarnya. Sehingga saya menemukan rumus seperti ini. Jadi kalau kita mengecek secara satu persatu ya, misalnya 1. C1 sama dengan 1 ditambah, lalu ini 3, dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 1. Lalu C2, 2, 1 ditambah 4, dikalikan dengan 1. Hasilnya 5. Untuk C3, 1 ditambah dengan 3 jadi 5, dikalikan dengan 2, jadi 1 tambah 10, hasilnya adalah 11. Jadi kurang lebih sama, jadi satunya masih sama, lalu yang ini adalah penjumlahan dari suku yang ada di sini. Oke, langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soalnya sama, jadi saya tidak membacakan ulang. Yang berbeda adalah untuk menghitung yang berbeda adalah deretnya, itu 0, 1, 5, 19, 65. Lalu untuk menentukan suku PN-nya didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 suku U kurangi 2. Oke, jadi 5 kali suku N-1 suku U kurangi 2. Misal suku 5 didapatkan dari 5 dikurangi 6 dikurangi 5. Lain suku 1 sama, mungkin ini N ya, saya sebelumnya pun juga tidak seberapa membaca secara jelas, tapi saya asumsikan misalnya suku kelima adalah 65 kali suku N-1 sehingga UN-1, lalu suku U-2 jadi UN-2. Ini 19, kan 5 dikali 19, lalu 6 dikalikan dengan 5, kan N-1, N-2. Oke. Nilai suku 1 adalah 0, dan nilai suku 2 sama dengan 1. Oke, untuk pohon rekursifnya dicari adalah suku keempat. Oke, jadi fungsinya adalah seperti ini. Algoritmanya saya beri nama sama aja. Lalu digunakan untuk mencari suku ke N, input berupa integer positif, output adalah suku ke N. Untuk perbedaannya yang jelas adalah saya memasukkan rumusnya, yang sudah diketahui, yaitu U1 dengan U2. Jika N sama dengan 1, hasilnya adalah 0. Jika N sama dengan 2, hasilnya adalah 1. Setelah itu, ini adalah fungsi rekursifnya. Ya, untuk lebih jelasnya, langsung saja ke VS Code. Oke, jadi sama ya. Jadi, ini nanti adalah 5 dikalikan dengan apa aja, N-1 dikurangi 6 dikalikan apa aja, N-2. Jadi seperti yang sebelumnya. Langsung saja dijalankan. Nah, hasilnya adalah 0, 1, 5, 19, dan 65.
Itu sesuai yang ada di sini. Oke, setelah itu sekarang pohon rekursif untuk suku keempat. Nah, jadi yang dicarikan adalah suku keempat. Jadi yang diperlukan adalah berdasarkan rumus dari fungsi tersebut adalah rumus ketiga dan kedua. Dan kalau kedua sudah ditemukan sehingga kita perlu mencari rumus ketiga. Rumus ketiga itu adalah dari 2 dengan 1. Oleh sebab itu hanya ada 2 fungsi pohon rekursifnya pun termasuk cukup pendek karena sudah ditemukan di sini. Yang pertama adalah 4. Nah, karena belum ditemukan, jadi langsung ke 3. Karena sudah ditemukan, langsung ke U2 dengan U1. Oleh sebab itu, jadi langsung saja. Untuk ini jadi untuk U2, ini untuk U1. Ini ada 5, langsung dimasukkan ini U3, dan ini U2. 25 dikurangi 6, 19. Juga sesuai dengan yang di sini. Oke, langsung saja untuk penjelasan lainnya itu sama. Jadi metrik inputnya N. Basic operation itu adalah nilai yang harus dijalankan saat menjalankan fungsi rekursif. Lalu tidak perlu analisa best case, worst case, atau average case karena yang sebelumnya sudah dijelaskan, metrik inputannya itu lebih berpengaruh ke jumlah pohon rekursifnya ini. Jadi untuk panjangnya pohon rekursifnya ini berpengaruh pada besarnya nilai yang diinputkan di N ini. Tidak perlu analisa best case, worst case, atau average case karena pasti dijalankan semua untuk menempuh nilai itu. Oke, untuk recurrence relation-nya kita hanya sisa mengambil dari sini sih untuk yang sederhananya. Atau mau dari soal mengambil yang ada di sini, jadi rumus ini, lalu rumus suku ke-1 dan rumus suku 2. Langsung dimasukkan ke recurrence relation. Langsung saja ke persamaan langsung. Oke, untuk persamaan langsung sebelumnya dari rumus ini, itu dipindah. Jadi yang ada di ruas kanan ini dipindah ke ruas kiri sehingga nanti salah satu ruasnya, kalau ini saya menggunakan ruas kanan, sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengumpamakan seperti ini. R2 kurangi 5R tambah 6. Jadi ini berhubungan dengan yang ada di sini. Jadi CN ini adalah bukan R2, R pangkat 2, lalu CN-1 ini adalah R, CN-2 adalah 1, atau R pangkat 0. R pangkat 0 sama dengan 1. Terus setelah itu bisa disederhanakan sehingga R-2 dikali R-3 sehingga hasilnya adalah R sama dengan 2 atau R sama dengan 3. Lalu kita substitusikan ke rumus ini. CN sama dengan A, R1. R1-nya bebas, tapi saya R1 ini menggunakan 2, dan R2-nya adalah 3, dipangkatkan N, ditambah B, R2 dipangkatkan dengan N. Oke, untuk N sama dengan 1, hasilnya jelas 2A tambah 3EB, lalu sesuai dengan dari sini, 0. Lalu untuk N sama dengan 2, satunya dimasukkan dulu, lalu ini 2 pangkat 2 adalah 4, lalu 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Oke, langsung saja saya menggunakan eliminasi. Jadi ini eliminasi lalu disubstitusi. Untuk eliminasi, jadi saya mengalihkan ini dengan 2, sehingga menjadi 4A ditambah 6B, lalu dieliminasi A-nya. Sehingga jika dikurangi, menjadi 9B kurangi 6B sama dengan 3B, 1 kurangi 0 sama dengan 1, lalu B sama dengan 1/3. Itu untuk eliminasi. Setelah itu kita substitusikan ke rumus yang sama, ini aja. Lalu setelah diselesaikan, kan 3 dikali 1/3 sama dengan 1, lalu pindah ruas, hasilnya adalah -1, A sama dengan min setengah. Lalu setelah A dan B sudah ditemukan, hasilnya langsung kita substitusikan ke rumus yang ini. Di R1, mungkin bisa disubstitusikan ke substitusikan ke rumus ini juga R1 dengan R2-nya disesuaikan dengan yang ada di situ. Oke, jadi untuk hasil akhirnya adalah CN sama dengan min setengah dikalikan dengan 2N ditambah 1/3 kalikan 3 pangkat N. Oke, untuk yang terakhir ini adalah berdasarkan preferensi masing-masing ya. Kalau saya
lebih suka seperti ini. Jadi 1/3 itu kan sama dengan 3 dipangkatkan minus 1. Lalu jika 3 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat N, itu hasilnya adalah 3 pangkat N minus 1. Karena untuk pangkat, jika ada perkalian, lalu sama, jadi yang bilangan yang akan dipangkatkan itu sama, maka pangkatnya itu akan dijumlahkan. Sehingga tingkat 3 pangkat min 1 dikalikan dengan 3 pangkat N, hasilnya adalah 3 dipangkatkan N minus 1. Begitu juga dengan untuk 2N. Oke, untuk mengecek hasilnya, langsung aja ya. Jadi untuk 1, jadi 3 pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 0, 1 dikurangi 1. Untuk 2, hasilnya itu adalah 1 kalau nggak salah. Ya ini, hasilnya adalah 1. Sehingga 3 pangkat 2 kurangi 1, 3, lalu 3 kurangi 2 sama dengan 1. Benar. Lalu selanjutnya adalah 5. 3. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 5, 9 kurangi 4. Lalu selanjutnya 27 dikurangi 8, karena ini adalah 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3, hasilnya adalah 19. Oke. Dan terakhir ada 65. Jadi 3 pangkat 4, 3, 9, 27, 81 dikurangi dengan 2468 81 dikurangi 16 kayak gitu. 392781 ya. 24816. Hasilnya adalah 65. Jadi ini sudah sesuai ya. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih banyak telah menonton.